Dalam agama Islam, terdapat beberapa madhab yang bisa dianut oleh setiap umat muslim. Kata madhab sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna jalan yang dilalui atau dilewati. Sedangkan menurut pandangan ulama, madhab adalah metode yang dibentuk melalui proses pemikiran dan penelitian yang kemudian dijalankan hingga dijadikan pedoman yang ada batasnya. Dalam hal ini, sumber madhab itu diperoleh tidak lain dari Al-Quran dan Sunnah. Perjalanan ilmu fiqih dengan masing-masing madhabnya sangat dinamis, datang dan pergi silih berganti seiring dengan perkembangan zaman. Dalam Islam, sebenarnya terdapat 13 madhab yang sangat besar. Namun, yang paling populer ada 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Masing-masing madhab ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Begitu pula cara pandangnya dalam melihat berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah salah satu dari imam madhab dalam ilmu fiqih yang paling banyak diikuti oleh umat Islam di Indonesia. Beliau terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam atau disebut dengan usul fiqih melalui kitabnya yang berjudul Ar-Risalah. Beberapa kitab karangan Imam Syafi'i yang terkenal lainnya adalah Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Mughni Al-Muhtaj, dan Raudatul Talibin. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Beliau merupakan satu-satunya imam madhab yang keturunan dari suku Quraisy. Nasabnya bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui nenek moyang yang bernama Abdul Manaf. Imam Syafi'i lahir di Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada malam Jumat setelah maghrib pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah di Mesir. Imam Syafi'i memulai perjalanan menuntut ilmunya dengan belajar, membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dari sang ibu yang bernama Fatimah binti Ubaidillah Azdiyah. Ia merupakan sosok ibu ahli ibadah yang sangat cerdas. Setelah Imam Syafi'i lahir, Fatimah mengajak anaknya untuk pindah ke Makkah. Imam Syafi'i dibesarkan di Makkah oleh ibunya seorang diri karena ayahnya Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i telah meninggal di Gaza. Ibunya yang cerdas membimbing Imam Syafi'i membaca dan menghafal Al-Quran ketika menginjak umur 7 tahun. Imam Syafi'i juga sudah khatam menghafal Al-Quran. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Quran, Imam Syafi'i melanjutkan dengan menghafal berbagai macam syair-syair Arab dan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Beliau pernah berkata, "Aku menyelesaikan hafalan Al-Quran pada umur 7 tahun dan menyelesaikan hafalan kitab Al-Muwatta pada umur 10 tahun. Ketika menginjak umur 13 tahun, yakni tepatnya pada tahun 163 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Beliau merupakan salah seorang ulama hadis sekaligus pakar fiqih di Madinah yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali setelah wafatnya Imam Malik. Ketika berumur 15 tahun, beliau mendapatkan rekomendasi dari gurunya, Muslim bin Khalid, untuk memberikan berfatwa dalam masalah agama. Pada tahun 184 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Irak
untuk diadili oleh Harun ar-Rasyid atas tuduhan pemberontakan terhadap Khilafah Abbasiyah. Namun, akhirnya beliau dibebaskan atas rekomendasi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid terbaik daripada Imam Abu Hanifah yang pada saat itu menempati posisi sebagai seorang hakim pada pemerintahan Abbasiyah. Setelah wafatnya Muhammad bin Hasan pada tahun 189 Hijriah, Imam Syafi'i meninggalkan kota Baghdad menuju kota Makkah Al-Mukarramah dengan mengisi kajian fikih serta memberikan fatwa di Masjidil Haram. Pada saat itulah beliau mulai merintis mazhab sendiri yang berbeda dengan kedua gurunya, yaitu Imam Malik dan Muhammad bin Hasan. Setelah menetap selama 6 tahun di Makkah, Imam Syafi'i meninggalkan tanah suci dan kembali menuju ke Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Tujuan beliau kembali lagi ke Baghdad adalah untuk mengembangkan dan menyebarluaskan mazhabnya. Pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat menuju Mesir untuk menyebarluaskan mazhabnya. Beberapa murid beliau selama berada di Mesir adalah Abu Ya'qub Al-Buwaiti, Ismail Al-Muzani, dan Rabi Al-Muradi. Selama berada di Mesir, beliau banyak merevisi fatwanya dengan yang baru atau yang lebih dikenal dengan mazhab jadid atau qaul jadid yang dicantumkan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um. Beliau menghabiskan masa hidupnya di Mesir hingga wafat pada tahun 204 Hijriah. Pada tahun 608 Hijriah, Sultan kelima Ayyubiyah, Sultan Al-Kamil, membangun kubah yang megah di atas makam Imam Syafi'i. Di sana pula ibunya dimakamkan. Salah satu kubah tercantik di Mesir itu berbahan kayu yang dilapisi timah. Kubah dan bangunan penopangnya yang gagah ini kemudian direnovasi oleh Sultan Mamalik, Sultan Qaitbay tahun 885 Hijriah. Kemudian disusul oleh Sultan Mamalik, Sultan Al-Ghuri. Tak heran jika kemudian gaya bangunan di kubah ini sangat khas dinasti Mamalik. Kubah kayu berlapis timah dengan simbol perahu di atasnya. Ini gaya sebagaimana awal dibangun pada era Ayyubiyah. Banyak orang yang menerka tentang perahu dengan atasnya bersimbol bulan sabit yang terletak pada kubah makam itu untuk memberi makan dan minum burung, sebagaimana tradisi orang Mesir sejak dulu sampai sekarang. Namun, sebenarnya perahu itu sebagai simbol bahwa yang dimakamkan di bawahnya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah Bahrul Ulum, artinya samudra ilmu, yang diyakini sebagai terjemah wujud daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman, artinya seorang alim dari keturunan suku Quraisy yang ilmunya memenuhi bumi. Salah satu bait syair Imam Syafi'i yang sangat populer di kalangan pelajar adalah ketika beliau mengadu kepada gurunya yang berbunyi syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Demikianlah perjalanan hidup Imam Syafi'i yang meninggal dalam usia 54 tahun. Terbilang usia yang masih muda dibandingkan ulama lain pada umumnya. Namun, Imam Syafi'i meninggalkan sebuah tatanan, sebuah metode dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah beliau wariskan melalui karya-karya tulisnya. Juga murid-murid yang akan melanjutkan dan menyebarkan estafet dakwah dan perjuangan Imam Syafi'i. Sungguh,
Keteladanan beliau mengajarkan arti kesungguhan dalam mencari ilmu dari negeri ke negeri lain, serta mengajarkan adab yang mulia, yaitu ketawaduan di hadapan guru-gurunya, sekaligus mengajarkan arti sebuah keikhlasan dalam mempelajari dan menyebarkan ajaran Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.